Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, para P3K, TNI Polri, dan para pensiunan di mana di tahun 2024 tahun ini masih berhak untuk mendapatkan THR atau tunjangan hari raya. Bapak Ibu, sebelum masuk pada informasi ini, saya yakin bahwa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terbaru terkait dengan tunjangan hari raya para pegawai negeri sipil, P3K TNI Polri, dan juga para pensiunan. Di sini disampaikan bahwa THR PNS tak cuma gaji pokok. Komponen ini 5 kali lipat kenaikan gaji. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu yang berhak untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Demikian dengan hal lainnya yang merupakan kesejahteraan melekat pada ASN, PNS P3K, TNI Polri, dan juga para pensiunan. Nah, kira-kira apa kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah yang komponennya, yang nominalnya itu 5 kali lipat kenaikan gaji? Supaya lebih jelas, mari Bapak Ibu kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Ada satu informasi yang dimuat oleh lengkongayoban.com yang mana informasi ini merupakan satu kabar gembira untuk seluruh Bapak Ibu PNS P3K, TNI Polri, dan juga para pensiunan. Disampaikan bahwa pemerintah akan mencairkan tunjangan hari raya atau THR PNS menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan bukan hanya untuk PNS, tetapi juga para P3K, demikian dengan TNI Polri, dan juga para pensiunan. Pencairan THR PNS tidak hanya berupa gaji pokok saja, melainkan terdiri dari beberapa komponen lainnya yang melekat yang merupakan hak dari seluruh yang berhak untuk menerimanya. Salah satu komponen THR PNS besarannya bahkan bisa mencapai 5 kali lipat dari gaji pokok meskipun telah mengalami kenaikan. Jadi pada tahun ini Presiden Jokowi telah menetapkan kenaikan gaji bagi para pegawai negeri sipil, para P3K, TNI Polri, dan juga para pensiunan. Yang mana untuk para PNS P3K, TNI Polri sebesar 8% dan untuk para pensiunan 12%. Naiknya gaji bagi para PNS akan membuat nominal THR juga naik karena salah satu komponennya adalah gaji pokok dan itulah yang menentukan besarannya. Demikian juga dengan gaji ke-13 yang akan cair pada bulan berikutnya yaitu diprediksi pada Juni ataupun Juli 2024 di tahun ini. Menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023, bahwa komponen THR PNS di instansi pusat terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja atau TUKIN. Sementara itu, komponen THR PNS di instansi daerah terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50%. Bagi guru dan dosen yang tidak menerima tukin, dapat diberikan 50% tunjangan profesi yang diterima dalam 1 bulan. Itu pada tahun 2023 Bapak ya, yang mana hal ini juga banyak daerah yang mempertanyakan. Kenapa sampai di tahun 2024 tahun ini, 50% tunjangan profesi itu belum dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ada berbagai alasan Bapak ya kenapa bisa seperti itu, bukan berarti tidak diberikan tetapi ada pengaruhnya terhadap sinkronisasi anggaran yang dibuat oleh daerah.
Bagi guru dan dosen, ini wajib bersabar terkait dengan tunjangan profesi yang 50%. Jadi bagi profesor yang tidak menerima tukin dapat diberikan 50% tunjangan profesi dosen atau 50% tunjangan kehormatan yang diterima dalam 1 bulan. Khusus PNS, TNI dan Polri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri serta tidak menerima tukin dapat diberikan 50% tunjangan penghidupan luar negeri yang diterima dalam 1 bulan sesuai pangkat, jabatan, atau jenjang gelar diplomatik. Besaran tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum, hingga tunjangan kinerja sama seperti penghasilan yang diterima setiap bulannya. Ini cukup lumayan Bapak Ibu ya. Jadi salah satu komponen THR PNS yang nilainya bisa mencapai 5 kali lipat dari gaji pokok yaitu tukin bagi kelas jabatan tertinggi jika diberikan secara penuh atau 100%. Nah tentunya kita ingin tahu Bapak Ibu berapa besarannya itu. Ikuti terus informasi berikut. Apabila tukin dalam THR hanya diberikan sebesar 50%, maka besarannya akan berkurang setengahnya. Jadi nominal THR PNS berbeda sesuai dengan gaji golongan, sesuai dengan gaji pokok golongan dan tunjangan kinerja, karena nilainya yang terbilang paling besar dibanding tunjangan lainnya. Jadi berikut ini adalah tabel gaji pokok setelah mengalami kenaikan 8%. Tentunya ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2024 yang menjadi salah satu komponen THR PNS. Nah, Bapak Ibu tentunya ini berdasarkan eh, gaji ya, berdasarkan golongannya. Nah, terkait dengan golongan tentunya ada pengaruhnya dengan masa kerja Bapak Ibu ya. Misalnya dari golongan 1 saja ya, 1A, 1B, 1C. Nah, demikian untuk golongan berikutnya dari golongan 1 itu 1D. Nah, tentunya ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa dengan kenaikan 8%, maka jelas juga bahwa gaji atau tabel gaji di tahun 2024 ini berubah ya, menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita berpatokan pada tabel gaji yang ada, tentunya sesuai dengan ketentuan bahwa THR ya, sesuai dengan besaran gaji yang diterima oleh semua pegawai negeri sipil dari golongan 1 sampai golongan 4 tentunya juga berdasarkan masa kerja ya, masa kerja golongannya karena setiap golongan dan masa kerja yang berbeda itu akan menentukan berapa besarnya THR yang akan diterima oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Nah, demikian untuk golongan berikutnya Bapak Ibu ya. Dari golongan 1, 2, 3 tentunya itu patokannya dan itu bisa dihitung ya seberapa besar gaji pokok yang diterima oleh Bapak Ibu, demikian juga nantinya THR yang akan diterima. Nah, di sini ya untuk paling tinggi yaitu PNS golongan 4E dengan masa kerja 0 sampai 32 tahun. Nah, kalau dia masa kerja 0 tahun, ini untuk PNS golongan 4E, maka gaji pokoknya 3.880.400 hingga 6.373.200. Nah, Bapak Ibu itulah rincian komponen THR PNS lengkap dengan nominal gaji pokok setelah naik 8%. Artinya, dengan kenaikan gaji pokok 8%, maka jelas THR juga ikut naik sebesar 8% sebagaimana besaran nominal gaji pokok Bapak Ibu. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.